Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru. Sabtu 29 Maret 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya kami masing-masing boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan harian kita hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya memilih judul renungan ini, membalas dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Membalas dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Seperti kita ketahui bersama, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk memberi penguatan kepada jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi berbagai tantangan hidup, termasuk penganiayaan. Pada pasal 5 dari 1 Tesalonika ini, Rasul Paulus memberikan berbagai nasihat praktis tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya. Pada ayat 15 ini, marilah kita perhatikan yang menjadi penekanannya. 1. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ini adalah suatu perintah untuk menghindari balas dendam. Saat seseorang diperlakukan dengan tidak adil, biasanya respon alami manusia itu adalah membalas dengan perlakuan yang sama. Namun di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang percaya tidak boleh mengikuti pola dunia ini balas dendam. 2. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Kata usahakanlah menunjukkan bahwa melakukan kebaikan itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Justru ini membutuhkan usaha dan keputusan yang sadar dari setiap orang percaya. 3. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap orang percaya. Ini menunjukkan bahwa perintah ini berlaku baik dalam komunitas orang percaya maupun dalam hubungan dengan orang lain, di gereja atau dalam persekutuan, atau juga dengan orang di luar gereja. Sikap baik harus menjadi ciri khas kehidupan orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang bisa kita petik menjadi bahan perenungan ataupun yang akan kita hidupi atau laksanakan dari firman Tuhan ini? Pertama, menolak balas dendam. Kita, orang Kristen, dipanggil untuk mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sini yang menjadi tantangannya adalah rasa keadilan manusia. Mengapa?
Karena secara alami kita manusia ingin membalas ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Kalau mau kita untuk mengendalikan dorongan ini, bagaimanapun membutuhkan iman dan pengendalian diri. Dan pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita menanggapi ketidakadilan. Apakah kita cepat tersinggung dan ingin membalas? Ataukah kita memilih untuk mengampuni dan menunjukkan kasih? Semoga pilihan kita adalah mengampuni dan mengasihi. Kedua, mengusahakan kebaikan secara aktif. Berbuat baik bukan sekedar menghindari yang jahat, tetapi juga mencari cara untuk membangun dan memberkati orang lain. Tantangannya di sini adalah menghadapi orang sulit, bagaimana mestinya kita bersikap. Karena ada orang yang terus-menerus bersikap kasar atau merugikan kita. Dan pertanyaannya di sini adalah, apakah kita sudah aktif berbuat baik? Berbuat baik yang dimaksud di sini bukan hanya soal menghindari kejahatan, tetapi juga mencari cara untuk membantu, untuk menghibur, dan membangun orang lain. Kiranya kita pun mau aktif untuk mencari dan menemukan cara berbuat baik. Ketiga, bersikap baik kepada semua orang. Arti kebaikan di sini bukan hanya untuk sesama orang percaya, tetapi juga untuk semua orang, termasuk mereka yang sulit dikasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tantangan kita di sini adalah godaan untuk menjadi pasif. Mengapa? Kadang kita berpikir bahwa selama kita tidak berbuat jahat, itu sudah cukup. Namun ayat ini, firman Tuhan hari ini menekankan bahwa kita harus aktif mencari kesempatan untuk berbuat baik. Kita harus aktif mencari kesempatan untuk berbuat baik. Disinilah muncul pertanyaan. Apakah kebaikan kita meluas ke semua orang? Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena mudah bagi kita untuk bersikap baik kepada orang yang kita sukai. Tetapi apakah kita menunjukkan kasih kepada orang-orang yang menyakiti kita? Masih ada satu lagi, tekanan dari dunia. Karena dunia sering mengajarkan bahwa membalas dendam adalah hal yang wajar. Tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Hidup bermurah hati, hidup mengasihi, hidup mengampuni. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya selalu berbuat baik kepada semua orang. Ini memang sulit diterapkan, namun dengan pertolongan Tuhan, kita dapat menunjukkan kasih dan kebaikan Kristus bagi semua orang dalam setiap keadaan. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, pada hari ini kami bawa dalam doa ini keluarga, teman, saudara-saudara, dan orang-orang yang kami kasihi
yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang dalam keadaan sakit, dalam perawatan, pengobatan, pemulihan, kiranya mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan yang memberkati, yang melindungi, yang memulihkan dan menyembuhkan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Dan jika ada pada hari ini atau dalam minggu ini di antara mereka yang sakit, akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya semuanya itu membawa kebaikan bagi mereka masing-masing. Berkatilah juga ya Tuhan para dokter, perawat atau tim medis yang merawat. Berkatilah juga keluarga yang menjaga atau yang mendampingi. Biarlah mereka juga boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dalam setiap pekerjaan kami. Dan biarlah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang memimpin dan menuntun kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.